Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kawan-kawan yang beranggotakan saya sendiri Amar Mustafa dan dua rekan saya dari Jasropi dan Anas Aditya Suara. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sebuah penjelasan artikel dari mata kuliah analisis data yang diampu oleh dosen kami, yakni Ibu Dian Prilia. Oke, yang pertama di sini kami mengambil sebuah topik tentang initial data processing for prediction model manufacturing pilot. Nah, di sini kami menjelaskan dengan secara bahasa Inggris ya. Langsung saja di sini dengan topiknya tadi ya dengan initial data processing tentang manufacture. Langsung saja ke definisi ya. What is initial data processing for prediction model in manufacturing pilot? Oke, data processing in the context of predictive model in manufacturing is the process of transforming, cleaning, and preparing raw data so that it's can effective to predictive model. These steps are critical because raw data is often not is an optimal format for analysis or machine learning. Here are the main stakes of data processing or predictive model in manufacturing. Oke, next slide. Ada background atau latar belakang. Oke, proses manufacture modern face several challenges such as maintaining production efficiency, kemudian the consistent product quality, reducing that risk of machine failures that might disrupt operation, technology advancements like the Internet of Things, to or an IoT, article intelligence atau or AI offer solution to this challenge. Data from machine sensor and environmental condition provide significant opportunities for predictive analysis, making production process more effective and efficient. However, the main challenge challenge include for data quality, such as missing or imbalance data, the need for predictive model that are. Nah, di sini menjelaskan tentang latar belakang ya, apa tentang latar belakang pada materi ini ya. Nah, tentang pemrosesan data pada manufaktur. Nah, di sini latar belakangnya saya ingin sedikit menjelaskan untuk secara bahasa Indonesianya ya. Proses manufaktur modern menghadapi berbagai tantangan ya, seperti tentang menjaga efisiensi, kemudian ada proses produksi, tentang konsisten. Kemudian eh, dengan adanya eh, materi ini, maka kami ingin sedikit apa ya, sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengurangi risiko kerusakan mesin yang dapat mengganggu operasional kemajuan teknologi seperti IoT atau seperti pengembangan kecerdasan buatan seperti AI. Nah, CAI juga menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan ini. Data dari sensor, mesin, dan lingkungan menyediakan peluang besar untuk melakukan analisis prediktif, sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, tantangan utamanya di sini ya, ini ada menghadapi tentang kualitas data yang kurang optimal, seperti data yang hilang dan data tidak seimbang. Kebutuhan akan model prediktif yang akurat dan dapat diintegrasikan dengan sistem manufaktur cerdas. Nah, dengan ini kami mengambil sebuah topik agar eh, dapat apa ya, suatu
pengembangan AI yang dapat memaintain atau mengkontrol sebuah mesin ya. Oke, next slide tentang research objektif akan disampaikan oleh saudara saya Rija Roti. Atau sebelum tepatnya, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Amar Mustafa. Selanjutnya yaitu mengenai riset objektif atau tujuan dari penelitian ini. This is study aims to develop a predicts model based on manufacturing data to improve production efficiency. Kemudian ada analis key factors influencing product quality, such as methane temperature and environment humidity. Uh, Later, optimize production process by reducing defective products and preventing machine failures. And then the results are expected to serve as a foundation for integrating IoT and AI technologies in sustainable smart factors. Jadi untuk garis besar pada tujuan penelitian ini yaitu kami mengembangkan model prediktif berbasis data manufaktur. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Nah, untuk eh, analisis faktor utamanya itu kami lebih ke arah output dari produk gitu. Kemudian seperti suhu mesin juga dan juga kelembapan di area sekitar manufacturing. Kemudian ada kami juga bertujuan untuk mengoptimalkan proses produksi dengan meminimalisir kerusakan mesin. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menuju integrasi teknologi IoT dan juga AI dalam manufacturing smart atau pabrik pintar yang berkelanjutan. Oke, next. Udah pindah belum? Udah. Mana belum pindah? Oh, udah. Yes, next slide. Kemudian next slide is metodologi. Eh, di sini terdapat tiga metodologi. Yang pertama yaitu data collection. Data collection is data we collect from machine sensors, including parameters such as temperature, raw material speed, humidity, and product output. And then data processing is data normalization, ensure values were with a uniform scale. Missing files were handled for imputation or removal. Later is modeling. The ARIMA model was used to predict time-based patterns from historical that random forest reservoir was applied to build a product model based on multiple data. Jadi pada metodologi ini pada slide ke pada slide ini terdapat tiga metodologi. Yang pertama yaitu data collection atau pengumpulan data. Jadi data yang dikumpulkan yaitu eh, ya meliputi dari data sensor mesin yang meliputi parameter suhu, kecepatan, terus kelembapan dan juga output dari produk. Kemudian ada dataset itu melibatkan time series atau waktu, kemudian untuk menganalisis sebuah tren.
Kemudian ada data processing. Nah, ini untuk memastikan nilai itu berada dalam skala yang seragam. Kemudian yang terakhir ada modeling. Nah, modeling ARIMA ini digunakan untuk memprediksi pola waktu berdasarkan data historisnya. Kemudian random forest ini diterapkan untuk membangun model Zero, prediksi berbasis multivariasi. zero, 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 Nah, untuk slide selanjutnya R. akan disampaikan oleh rekan saya Anas. Pada Anas dipersilakan. Oke, Amar Mustafa, next slide. Yes, next slide. Oke, here in the result, uh, di sini ada model akurasi ya, di mana MSA of 02 and R of 095 indicate high prediction akurasi ya. Di sini MSA sebesar 0,02 dan R kuadrat ini sebesar 0,95 menunjukkan model prediksi memiliki akurasi yang tinggi. Lalu the model successful identified significant patterns in the data for predicting production outcomes. Di mana model ini mampu mendeteksi ya pola yang signifikan dalam data untuk memprediksi hasil produksi. Lalu key factor mesin temperature and environmental humidity and significant impact product quality. Di mana kunci apa faktor utama parameter suhu mesin dan kelembapan lingkungan ditemukan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas produk. So benefit significant reduction in defective product, improved production process efficiency, prevention of machine virus through predictive analysis. Di mana manfaatnya ini mengurangkan produk cacat secara signifikan, meningkatkan efisiensi proses produksi, mencegah kerusakan mesin dengan analisis prediktif. Oke, Amar, next slide. Okay. Yes, next slide. Di sini ada model analis ya, menggunakan model ARIMA per meter, P number of autogressive legs ya, D differential degree for stationary data, and Q moving average leg to address noise. Di mana di sini menggunakan parameter ARIMA ya, yaitu P itu jumlah komponen autogressive berjumlah 5, D tingkat diferensi untuk data stasioner jumlahnya 1, lalu Q ini komponen moving average jumlahnya 0. Lalu model evaluation model evaluation value ini
MAE 0,05, MSE 0,0,0, RMSE 0,06. Lalu residual graph ya, graphics, ACF atau auto relation fungsi, ada residual pattern so significant correlation at certain legs indicating unexplained patterns. PICF Partial autocorrelation function suggest the need for model parameter adjustment, di mana ACF ini atau auto relation function pola residual menunjukkan adanya kolerasi pada leg tertentu yang belum bisa dijelaskan. Lalu PACF partition auto relation function mengidentifikasikan perlunya penyempurnaan parameter model. Lalu next. Oke, thank you. Oke, Next slide. Dr. Topa. oke ya. Dari berbagai materi yang telah disampaikan oleh kawan-kawan saya, ya, ini ada latar belakang, kemudian ada metode, kemudian ada objektifnya, pencarian objektifnya, dan di sini ada sebuah kesimpulan ya, kesimpulan di mana eh, ya, ini ada conclusion atau kesimpulan. The ARIMA model successful identified historic data and produced highly accurate prediction. IoT and AI technology can help enhance production efficiency, reduce loss, and maintain product quality. Further reference are needs for the model, including and parameter optimization, hyperparameter training, and exploring an alternative model like ARIMA or machine learning algorithm. Oke. Eh, jadi pada topik yang kami bahas ini tentang materi tentang tadi ya tentang manufaktur tadi. Nah, di sini ada kesimpulannya tentang eh, nah, jadi model ARIMA ini mampu mendeteksi pola data historis pada data ini dan menghasilkan prediksi dengan akurasi yang tinggi. Nah, dan teknologi IoT dan AI dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian, dapat menghasilkan prediksi dengan akurasi yang tinggi dengan baik. Nah, kemudian teknologi IoT dan AI tadi dapat membantu juga dapat berkolaborasi. Nah, dalam meningkatkan sebuah produksi yang secara efisiensi. Kemudian mengurangi kerugian dan menjaga kualitas produk atau produk. Nah, dengan model yang perlu disempurnakan dengan lebih lanjut seperti optimasi parameter atau hypernya ya. Kemudian dengan juga mengeksplorasi model lain seperti seperti ini ya Sarima atau machine learning atau algoritma yang berbasis machine learning. Oke, eh, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari saudara Rija dan Anas ada tambahan? Sudah cukup. 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 Oke. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau sebuah materi yang mungkin agak sedikit kurang, tapi kami akan mengevaluasinya lagi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.